Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam video kali ini mungkin aku akan mencoba untuk mengajak teman-teman untuk merenungkan kembali atau mungkin bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua berkaitan dengan apa yang cukup ramai dibahas pada saat ini, khususnya berkaitan dengan tren hijrah di media sosial. Kita di sini tidak hanya membahas dari sisi agama, tetapi juga mencoba untuk mengaitkan dalam kacamata seorang sosiolog bernama Emil Durkheim. Di tengah maraknya tren hijrah, banyak orang berlomba-lomba menampilkan identitas keagamaannya secara instan. Fenomena ini kerap kali terlihat melalui media sosial tentunya, dari kemudian gaya berpakaian, cara berbicara, hingga pilihan komunitas kita. Namun di balik semangat itu, tak jarang kemudian agama hanya menjadi simbol. Dan kita lupa bahwa sebenarnya agama bukan sekedar tampilan luarnya saja, tetapi agama adalah sistem makna, nilai, dan tindakan yang seharusnya menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab moral. Kita hidup di zaman yang penuh gairah spiritual. Dari mulai tren hijrah di media sosial, ikon dakwah secara instan, hingga gelombang fanatisme yang kadang justru menjauh dari makna keagamaan itu sendiri. Lantas, apakah ini sebuah kebangkitan spiritual? Ataukah ini justru merupakan gejala dari apa yang disebut sosiolog Emil Durkheim sebagai embodied intoxication? Dalam teori sosial klasik, Durkheim menyebut agama sebagai representasi dari kesadaran kolektif. Oleh karenanya, agama bersifat mengikat, menyatukan, dan mengarahkan manusia pada keteraturan sosial. Tapi, bagaimana jika agama justru digunakan untuk membenarkan intoleransi, mengklaim kebenaran sepihak, bahkan merendahkan yang berbeda? Durkheim, bersama pengembangan pemikiran oleh Schelling dan Mellor, menyatakan bahwa beragama tak hanya soal iman di kepala, tetapi juga soal tubuh, emosi, dan suasana batin. Ketika kita larut dalam ritual atau pengalaman religius secara massal, maka kita bisa merasa hal tersebut seolah meluap, tersambung dengan kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan kemudian inilah yang disebut sebagai embodied intoxication. Sebuah euforia spiritual yang bisa menyatukan tetapi sifatnya juga bisa menyesatkan jika tanpa arah. Fenomena ini tampak jelas dalam tren hijrah yang tak berdasar. Ketika simbol-simbol agama dari pakaian syar'i, bahasa yang digunakan sehari-hari hingga jargon ukhrawi menjadi pendanda utama, bukan hasil dari proses reflektif dan pemahaman yang mendalam. Tetapi tubuh-tubuh kita ditandai oleh simbol agama, tapi tidak semua diarahkan pada transformasi moral yang nyata. Namun, Durkheim juga mengingatkan adanya bentuk intoksikasi abnormal, di mana kondisi ketika euforia keagamaan tidak lagi memperkuat kohesi sosial, melainkan justru menciptakan keterasingan, eksklusivitas, bahkan agresi terhadap yang dianggap lain. Fanatisme atas nama agama menjadi wujud nyata dari kondisi ini. Ketika agama dijadikan pelarian dari kekosongan makna hidup, bukan sebagai jalan pengembangan etika sosial. Akhirnya, orang tidak lagi beragama untuk membentuk harmoni sosial, melainkan membenarkan penolakan terhadap siapapun yang dianggap tidak sejalan. Namun yang perlu dipahami juga bahwasanya cara masyarakat membentuk kesatuan juga mengalami perubahan. Dalam masyarakat tradisional contohnya, kebersamaan dibangun melalui keseragaman. Semua menjalani ritus yang sama, mengenakan simbol yang sama, dan menyatu dalam pengalaman spiritual yang seragam. Namun dalam konteks masyarakat modern, kesatuan tidak lagi dibentuk melalui kemiripan, melainkan melalui cara mengatur perbedaan individu. Nilai-nilai seperti kebebasan, ekspresi diri, dan keunikan pribadi justru dianggap sangat penting. Akibatnya, momen-momen kebersamaan yang menggugah secara emosional seperti ritual keagamaan atau perayaan kolektif semakin jarang terjadi. Bahkan, bentuk-bentuk euforia spiritual mulai dianggap mengganggu karena dinilai bertentangan dengan citra individu yang rasional dan mandiri. Oleh karenanya, disinilah kita melihat gejala yang disebut mabuk agama, di mana individu kehilangan kemampuan berpikir kritis,
dan membenarkan segala sesuatu atas nama agama tanpa pemahaman yang utuh. Dalam istilah Max Weber, agama seharusnya memberikan etika internal, bukan sekedar simbol eksternal yang dijadikan alat sosial untuk eksklusivitas. Dan Durkheim juga menekankan sebenarnya bagaimana pentingnya ritual yang terarah, praktik-praktik keagamaan yang terarah, yang tidak hanya membangkitkan euforia, tetapi juga mengikat individu pada nilai-nilai kolektif yang konstruktif tentunya. Dalam konteks kekinian, kita juga membutuhkan pendidikan agama yang menyentuh akal dan nurani, bukan sekedar melabelkan gaya atau menempelkan suatu label. Maka tren hijrah hari ini perlu ditinjau kembali. Apakah ini benar-benar hijrah yang menunjukkan kebaikan atau sekedar perubahan gaya hidup yang kehilangan substansi? Yang mana agama harusnya membawa manusia pada tindakan sosial yang bermakna, yang mencakup empati, keadilan, serta kepedulian, bukan hanya menjadi identitas baru yang dibungkus fanatisme sempit. Karena dalam dunia yang penuh simbol dan noise, tugas kita bukan hanya beragama, tapi juga menjadi manusia beragama yang sadar, tidak mabuk oleh euforia spiritual sesaat, melainkan hadir untuk kebaikan sosial yang nyata. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan perlu belajar membedakan antara religiusitas sejati dan pseudo-religiusitas. Perlu ada pemahaman bahwa dalam konteks teori sosial, agama bukan hanya urusan pribadi, tapi juga fenomena sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Maka, belajar agama tanpa memahami struktur sosial hanya akan menciptakan ketaatan buta, bukan kesadaran yang tercerahkan. Hal ini menunjukkan betapa besar kekuatan kolektif dalam mempengaruhi tubuh dan pilihan hidup. Tapi di balik semua perubahan itu, mungkin pertanyaan yang paling penting adalah, apakah aku, kamu, kita semua memahami perjalanan ini secara utuh? Ataukah hanya sedang terbawa oleh gelombang yang belum sempat kita pahami seutuhnya?